Kemenangan tipis Persib Bandung atas Arema FC pada Piala Presiden 2026 di mana Igor Tolik langsung menunjukkan identitasnya. Meskipun menang tapi masih banyak PR yang harus dikerjakan oleh Persib Bandung sebelum nanti masuk ke pertandingan sesungguhnya di Liga musim 2026-2027. Sobat-sobat, Stadion Sijalak Harupat begitu bergemuruh saat gol dari Uliam Baros tercipta di menit 24. Dan ini bukan sekedar 3 poin, tapi paling tidak ini adalah gambaran pertama seperti apa wajah baru Persib Bandung di bawah Igor Tolik. Dan menurut Papatola, Persib memang belum sempurna dan wajar karena ini adalah pertandingan resmi pertama mereka. Tapi paling tidak, apalagi melawan klub seperti Arema FC yang bukan klub yang mudah untuk ditaklukkan, mereka sudah memperlihatkan karakter bermain di bawah asuhan Igor Tolik ini. Persib tidak bermain terburu-buru, ya kan? Persib bisa membangun serangan dari belakang menggunakan 3 back menguasai bola. Wing backnya naik sangat tinggi. Kemudian Luciano Goicoechea bisa turun membantu build up. Dan Persib berkali-kali mengalirkan bola melalui sisi kanan Kakang Rudianto dan juga Berginho. Dan kalau melihat penampilan Luka Menalo, dia benar-benar bisa untuk menjaga lebar permainan di sisi kiri. Dan permainan seperti ini menunjukkan bahwa Igor Tolik, ya pelatih Persib, ingin agar Persib bisa menguasai pertandingan melalui penguasaan bola. Bukan hanya sekedar melakukan serangan langsung atau direct ball ke depan. Dan melihat permainan Berginho tadi yang menjadi motor permainan, memang Persib luar biasa mempertahankan Berginho ya. Dia menjadi pemain yang paling berpengaruh dan semua serangan Persib sepertinya hampir selalu melewati Berginho. Dan dia tunjukkan mobilitasnya yang luar biasa, sering berpindah posisi, kadang berada di tengah, kadang melebar, tiba-tiba sudah bisa muncul di belakang striker. Dan assist yang dia berikan pada Uliam Baros itu menunjukkan kualitas visi dari seorang Berginho. Jadi Berginho bukan hanya kerja keras tapi juga dia bermain cerdas. Dan Uliam Baros, sobat, memberi jawaban ya, karena banyak yang penasaran apakah Uliam Baros ini bisa jadi solusi di lini depan Persib, dan ternyata jawabannya bisa. Menit 24 dia tunjukkan nalurinya sebagai seorang striker. Posisinya sangat tepat, timingnya luar biasa, masuk ke kotak penalti dan penyelesaiannya juga sangat tenang. Walaupun ini memang gol satu-satunya, tapi paling tidak secara keseluruhan permainan Uliam Baros juga sangat baik di sepanjang pertandingan tadi. Dan juga acungan jempol untuk Luciano Goicoechea yang merupakan otak permainan. Dia bisa mengatur ritme, menjadi penghubung antar lini belakang dan lini depan. Dan berkali-kali Goicoechea berhasil keluar dari tekanan Arema dengan 1 sentuhan. Dan pemain baru di belakang, Gabriel Mutombo, sangat tenang, membuat juga Matricardi, duetnya di center back juga tampil cukup tenang ya. Ini menunjukkan Gabriel Mutombo memang unggul dalam duel fisik dan Matteo Patricardi unggul dalam pengaturan posisi. Jadi keduanya bermain cukup baik untuk mengantisipasi bola-bola panjang dari Arema. Nah, Marcos Santos, pelatih dari Arema, akhirnya di babak kedua harus mengubah pertandingan ini, di mana dia kemudian membaca pertandingan bahwa Arema kalau ingin mencetak gol atau mengimbangi permainan dari Persib harus berani untuk menaikkan garis pertahanan, dan mereka melakukan pressing yang jauh lebih tinggi. Dan satu catatan Papatola, pemain mereka cukup bagus, Gabriel Silva, dia sering bergerak ke dalam. Kemudian ada Julen Guvera juga mulai agresif mengalirkan bola, dan akibatnya Persib mulai kehilangan dominasi. Paling tidak 10-15 menit terakhir itu menjadi periode terbaik Arema di pertandingan ini. Dan Arema menekan melalui Gabriel Silva karena dia merupakan pemain dengan kecepatan dan determinasi yang sangat bagus.
memaksa Kakang Rudianto untuk turun sangat dalam, dan kemudian juga membuat Gabriel Silva bisa memberikan opsi kepada Gustavo Franca dengan target bola-bola panjang. Tapi memang finishing dari Arema kurang bagus ya. Karena ini juga didukung dengan tampil dengan sangat baik dan sangat tenang penjaga gawang Persib, siapa lagi kalau bukan Teja Paku Alam. Dia punya kualitas, dia tenang, dan distribusinya bolanya juga cukup baik. Nah, yang paling membuat Papa juga salut pada Igor Tolik adalah keberaniannya memainkan Ikhwan Tanamal menjadi bek kiri, dan ternyata Tanamal menjawab kepercayaan ini dengan tampil dengan energi tinggi, tidak ragu minta bola, berani juga pegang bola, dan juga bisa menjadi rekan yang diandalkan oleh Mutombo. Dan ini menjadi salah satu jawaban ya bagi Igor Tolik untuk skuad atau kedalaman skuad Persib nantinya. Dan pemain-pemain muda akhirnya mendapat kesempatan untuk bermain. Ada Dion Marks, Muhammad Fadilah, Zikri, Atayah Jahran, kemudian Raffi Rashid. Dan ini bagus buat mereka, bagus juga buat Persib. Paling tidak mereka punya jam terbang atau menambah menit bermain. Dan kalau kita baca ya atau kita dengarkan statement dari Igor Tolik yang menegaskan bahwa target utamanya di Piala Presiden ini bukan mengejar hasil atau kemenangan, tapi menemukan dan membentuk komposisi terbaik, membangun komunikasi antar pemain dan memberi kesempatan kepada pemain muda untuk melakukan rotasi. Dan kemenangan atas Arema tadi menjadi bukti bahwa seluruh keinginan dari seorang Igor Tolik dia terapkan. Pendekatan tersebut mulai berjalan, walaupun memang masih ada aspek-aspek lain yang harus disempurnakan. Nah, di sisi lain Marcos Santos sejak awal memang menyampaikan bahwa Arema datang ke Piala Presiden ini sebagai turnamen pramusim untuk mengukur kesiapan tim dan mengevaluasi perkembangan para pemain. Dan dia juga tadi banyak melakukan pergantian pemain ya. Jadi walaupun Arema kalah 0-1, tapi menurut Papa Tola permainan Arema juga cukup menarik untuk ditonton, untuk disaksikan. Dan apa-apa saja tadi atmosfer yang menarik di pertandingan, termasuk bagaimana aura dan atmosfer Stadion Sijalak Harupat benar-benar hidup, dan ini memberi energi tambahan bagi Persib Bandung. Persib bisa juga mencetak gol melalui kombinasi permainan terbuka ya. Kemudian juga bukan hanya sekedar bola mati, Berguinho juga langsung menunjukkan kualitasnya sebagai kreator serangan, William Barros juga ya kan, Luka. Oh ya, bagus juga tadi pemain yang baru dari Persib yaitu Balsa Seculik, pemain nomor 99, dan juga Luka Menalo. Sobat-sobat Papa Tola Football, dari pertandingan tadi kita bisa sedikit menarik kesimpulan bahwa meskipun Persib belum tampil sempurna, tapi paling tidak pondasi dan struktur karakter yang diinginkan oleh Igor Tolik sudah mulai kelihatan. Dan ini menjadi tanda-tanda positif bagi Persib untuk pertandingan berikutnya, dan kita lihat sejauh mana Persib bisa bertarung di Piala Presiden ini. Terima kasih sobatku, itu saja video review match dari Papa Tola Football. Jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar terbaik kalian sobat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.